Halo semuanya, pada kesempatan ini saya mau cerita. Ini ada pasien saya yang ikut kelompok diet keto, intermittent fasting juga. Nah, dia itu sebetulnya punya sakit gastritis ya, mungkin sudah kronis. Namun oleh coachnya itu karena dia sakit mah, dia disuruh puasa ya, intermittent fasting, dan dietnya nggak boleh karbo, harus daging ya, full protein. Katanya itu bagus untuk pencernaannya. Alhasil pasiennya nggak kuat ya, lambungnya kumat, beraknya darah, beraknya hitam ya, melena karena perdarahan lambung ya. Pernah mengalami muntah juga, muntahnya warnanya kecoklatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi begini teman-teman ya. Jadi memang puasa itu boleh bagi penderita gastritis. Karena apa? Karena bisa menenangkan lambung. Tapi nggak semua orang bisa, apalagi pada penderita yang mengalami tukak lambung itu nggak boleh intermittent fasting. Dan makanannya itu harus gizi seimbang, harus ada karbohidratnya. Apalagi kalau dia ada sakit lambung, tentunya harus diberikan makanan yang nasi yang lembek ya, boleh juga bubur. Tapi sama coachnya, nggak boleh makan bubur, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan karbo, karena itu adalah biang peradangan, bisa menyebabkan gastritis katanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan justru makanan dengan protein yang tinggi seperti daging, telur, dan lain sebagainya yang full protein itu meningkatkan hormon gastrin. Hormon gastrin itu meningkatkan asam lambung. Lagi pula daging dan lemak itu susah dicerna oleh lambung dan usus. Sehingga enzim-enzimnya termasuk asam lambung itu keluarnya banyak sekali. Jadi justru kalau Anda memiliki sakit gastritis ya, asam lambungnya tinggi, apalagi tukak lambung, itu tidak boleh makan full protein. Jadi harus gizi seimbang, dagingnya justru sedikit. Motilitas lambung dan usus itu menurun kalau kita makan full protein. Akibatnya yaitu tadi ya, terjadi retensi asam lambung, mukosa lambung yang sudah rusak itu akan menjadi semakin rusak, luka ya, menjadi borok. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, jangan ikuti praktisi-praktisi kesehatan yang banyak berseliweran di TikTok yang fanatik terhadap diet keto dan intermittent fasting dan menganggap semua orang itu bisa melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua orang bisa disamaratakan. Kalau dokter itu paham betul ya, setiap diagnosis itu ada pedoman atau panduan gizinya. Jadi tiap-tiap orang berbeda ya, tiap penyakit juga berbeda, dan apalagi sekarang ada kedokteran genomik atau presisi. Nah, ini dengan mapping genetik ini kita bisa tahu ini cocoknya apa ya, misalkan bisa intermittent fasting atau tidak ya, alergi protein apa, itu bisa ketahuan semua. Begitu ya. Jadi hati-hati kepada para netizen, jadi jangan sampai tertipu oleh influencer-influencer kesehatan yang sesat.